Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Binatang kecil itu mengangkat alisnya ketakutan dan dia buru-buru menjawab, kami tidak berani melakukan hal seperti itu. Tuan-tuan, mohon secara pribadi memeriksa tahun bunga roh. Sementara itu, kera besar berbulu emas membalikkan telapak tangannya dan cahaya putih menyala di depannya. Dia memanggil 2 kotak batu giok yang penuh dengan bunga woodbud dan mempersembahkannya kepada makhluk Tian Peng dengan kedua tangan. Pria Tian Peng yang lebih muda dengan skeptis menerima 2 kotak batu giok dan membukanya. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang berkilauan menyala di depannya dan aroma obat memenuhi udara. 3 makhluk Tian Peng terkejut, tapi mereka segera gembira. Wanita Tian Peng mengambil salah satu bunga dan memeriksanya dengan cermat. Dia dengan bersemangat berkata, mereka benar-benar bunga woodbud yang berusia lebih dari 1000 tahun. Kualitas mereka kelas 1. Itu benar, senyum lelaki tua itu memudar dan dia berkata, kamu jarang memberikan bunga berkualitas tinggi seperti itu. Ceritakan tentang materi lain yang kurang darimu. 4 binatang iblis merasa lega saat mendengar ini dan memberi mereka penjelasan. Mereka kemudian mengeluarkan upeti mereka yang lain dan menyerahkannya untuk diperiksa. Pria yang lebih muda mulai memeriksa upeti, serangga kristal sumsum emas dan pasir karang emas agak kurang, dan hanya ada setengah dari jumlah kayu ringan azure. Cukup bagus, pria yang lebih tua mengangguk, tidak banyak bahan yang kurang. Bunga woodbud tambahan menutupi kekurangan Anda. Sebagai hasil dari upeti ini, kami akan memberikan pil obat untuk tanda budak Anda. Lain kali kita datang, semakin banyak bunga woodbud, semakin baik. Kemudian, dia mengguncang lengan bajunya dan melepaskan 4 botol batu giok biru ke masing-masing dari 4 setan. Keempat iblis itu menerima botol kecil itu dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Begitu 3 makhluk Tian Peng menyimpan upeti mereka, mereka segera meninggalkan gua tempat tinggal binatang kecil itu. Keempat iblis itu dengan hormat melihat mereka keluar dari gerbang. Begitu mereka melihat 3 makhluk Tian Peng terbang seperti burung, mereka kembali ke kediaman gua dengan lega dan melanjutkan diskusi mereka. Setan sama sekali tidak menyadari kumbang emas kecil yang berjongkok di sudut ruangan. Sementara itu, Han Li tetap bersembunyi sambil mengikuti ketiga burung besar itu. Matanya mengembara tanpa akhir. Han Li telah melihat semua yang terjadi di dalam kediaman gua, termasuk upeti yang dikumpulkan. Dia yakin mereka merencanakan kembali ke tempat pertemuan untuk ras Tian Peng. Apa yang saat ini ingin dia lakukan adalah mengikuti 3 makhluk Tian Peng dan menemukan rute aman kembali ke benua asal surgawi. Lagi pula, di laut yang begitu luas, siapa yang tahu bahaya apa yang tersembunyi. Han Li tidak ingin masuk ke wilayah keberadaan yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, orang-orang dari suku roh terbang tampak mirip dengan manusia. Jika dia bisa menemukan tempat berkumpulnya ras Tian Peng, dia bisa menggunakan kemampuannya untuk berbaur dan bertukar informasi, materi, dan obat-obatan dengan mereka. Mungkin ras asing ini memiliki banyak harta langka seperti serangga kristal sumsum emas. Lagi pula, suku roh terbang berbeda dari manusia dan memiliki barang-barang yang tak ternilai harganya bagi manusia tetapi biasa bagi suku roh terbang. Dengan mengingat hal itu, pikiran Han Li menjadi bersemangat dan terus membuntuti ketiga makhluk Tian Peng. Dengan kemampuan Han Li, ketiganya tidak bisa lepas dari jangkauan indera spiritualnya. Ketiga burung dengan cepat terbang dari sisi semenanjung dan melewati lautan terdekat. Setelah terbang selama 2 bulan, Han Li akhirnya melihat garis hitam di cakrawala. Mereka akhirnya tiba di pantai benua Tian Yuan. Pada saat itu, 3 makhluk Tian Peng terbang ke darat. Di dekat pantai, ada bidang perbukitan. Han Li tidak berani kehilangan mereka. Dia meningkatkan kecepatannya dan menutup setengah jarak di antara mereka. Tapi kemudian,
sesuatu tiba-tiba berubah di depan mereka. Di depan tiga makhluk Tian Peng ada seekor burung besar berkepala dua dan 7 makhluk asing bersayap. Begitu mereka muncul, mereka segera mengepung tiga makhluk Tian Peng. Han Li terkejut, tapi dia tidak berhenti. Segera, dia menemukan dirinya hanya berjarak setengah kilometer sebelum dia berhenti terbang. Burung besar berkepala dua itu tampak menakutkan. Tingginya 30 meter, dan dari dua kepalanya, satu adalah Wim sedangkan yang lainnya adalah harimau, tetapi bulu pelangi yang menutupi tubuhnya sangat indah. Adapun 8 makhluk bersayap, mereka juga tampil cukup menakutkan. Sayap mereka lebih besar dari ras Tian Peng. Dalam sekejap mata, ketiga makhluk Tian Peng kembali ke bentuk manusia mereka dan memasang ekspresi serius. Pria Tian Peng yang lebih tua dengan kasar meneriaki seorang pria besar di kelompok yang mengelilingi mereka, "Tian Ming, apa artinya ini? Tanah ini berada dalam kendali ras Tian Peng. Mengapa ras Cirong Anda muncul di sini dan menghalangi jalan kami? Mungkinkah Anda tidak takut akan hukuman dari 10 hukum itu?" Pria besar itu mengenakan jubah merah, botak, dan bertubuh kekar. Pria besar itu terkekeh, "Hehe, apa yang perlu ditakutkan dari 10 hukum? Dengan patuh keluarkan barang-barang yang Anda miliki. Jika Anda setia pada ras Cirong kami, mungkin kami akan membebaskan Anda." Ekspresi lelaki tua itu berubah, tapi ekspresinya segera kembali normal saat dia bertanya, "Item apa?" Pria botak besar itu dengan sinis berkata, "Saudara Feng Xiao, tidak perlu menyembunyikannya. Saya berbicara tentang bunga woodbud." Pria yang lebih tua menyangkal, "Bagaimana kami bisa membawa sesuatu yang begitu langka?" "Tian Ming, mungkinkah pikiranmu sedang kacau?" Pria besar itu tertawa terbahak-bahak, "Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Aku akan mencarimu bagaimanapun caranya. Ah ya, aku lupa memberitahumu. Tuan suci Anda yang membawa darah asli Kun Peng terbunuh setelah dia dikelilingi oleh 3 binatang Zeng Zeng yang muncul dari kedalaman." Suku roh terbang menyingkirkan ras Tian Peng sebagai cabang. Ketiganya heran dengan berita ini. Pria Tian Peng yang lebih muda dengan ragu berkata, "Omong kosong. Dewa Kun Peng yang suci akan dapat melarikan diri bahkan jika dia bukan pasangan yang cocok. Bagaimana bisa 3 binatang Zeng Zeng menghentikannya?" Pria botak besar itu mengepakkan sayapnya yang berapi-api dan dengan jahat berkata, "Hehe, jika itu hanya binatang Zeng Zeng, mereka tidak akan dapat memblokirnya, tetapi jika dia sudah terluka sebelumnya dan sayapnya lumpuh, dia tidak akan dapat melarikan diri." Tian Pengmen yang lebih tua tetap tenang dan dengan dingin menjawab, "Kamu pikir kami akan percaya begitu saja? Omong kosong yang cukup, bahkan jika Tuan Tianhua binasa, jangan berpikir bahwa kami akan menyerahkan barang-barang kami." Cahaya bersinar dari dua temannya yang lain dalam persiapan untuk bertarung. Ketika pria botak besar mendengar ini, dia mendengus dan kilatan tidak menyenangkan bersinar dari matanya. Pria botak itu adalah tahap transformasi Dewa Pertengahan, dan rekan-rekannya berada di tahap awal. Selain burung besar berkepala dua, kekuatan tempur mereka beberapa kali lebih besar dari 3 makhluk Tian Peng. Namun, jika makhluk Tian Peng hanya fokus untuk melarikan diri, dia tidak yakin mereka bisa menahan mereka. Lagi pula, ras Cirong tidak terkenal karena kecepatannya. Jika mereka menghadapi makhluk kelas serupa, mangsa mereka kemungkinan besar akan kabur. Namun, karena pria botak itu sudah merencanakan penyergapan ini, dia sudah memikirkan sesuatu. Ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya saat pria besar itu melambaikan tangannya. Makhluk Cirong lainnya membalik tangan mereka dan mengeluarkan silinder biru pendek dan mengarahkannya ke belakang. Dengan beberapa letupan, bola api biru ditembakkan. Tidak baik. Itu silinder penjebak iblis. Pergi, cepat. Ketika lelaki Tian Peng yang lebih tua melihat ini, dia berteriak dan membuka sayapnya. Cahaya perak meledak dari tubuhnya. Dua lainnya dengan cepat mengikutinya,
menghasilkan gulungan guntur. Namun, itu terlalu lambat. Bola-bola cahaya biru di sekitarnya tiba-tiba meletus, berubah menjadi jaring biru besar yang meletus. Dalam sekejap mata, jaring itu menyatu dan menutup 1 kilometer ruang dalam sangkar raksasa. Saat sangkar selesai, 3 kilatan petir terlalu lambat dan tidak bisa kabur. Saat petir memudar, ketiga makhluk Tian Peng itu menjadi pucat. Ketika pria botak melihat bahwa mereka menjebak 3 makhluk Tian Peng, dia dengan gembira berkata, meskipun itu adalah jaring penjebak iblis tingkat terendah, itu masih cukup untuk menahanmu. Feng Xiao, apakah Anda benar-benar yakin Anda akan dapat lolos dari jaring saat kami menyerang Anda dari semua sisi? Akan lebih baik untuk menyerah dengan patuh. Jika Anda tidak membalas, jangan salahkan saya. Gabungkan kekuatan kita dan cepat hancurkan jaring perangkap iblis. Pria yang lebih tua, Feng Xiao, tanpa ekspresi memerintahkan kedua temannya. Setelah itu, dia menjepit kedua tangannya dan mengangkatnya. 2 sambaran petir yang padat ditembakkan dan langsung mengenai jaring biru besar itu. Teman-temannya yang lebih muda segera membuka mulut mereka dan melepaskan sambaran petir yang lebat untuk menambah serangan. Tiba-tiba, beberapa letusan terdengar dan jaring cahaya biru menyatu dengan cahaya perak, mengubah jaring penjebak iblis menjadi buram. Ketika pria botak melihat ini, dia sangat marah dan dia dengan marah berteriak, "Serang! Jangan menahan apapun." Setelah itu, dia kabur di udara dan berubah menjadi burung merah tua setinggi 10 meter. Dia mengepakkan sayap api saat dia menukik ketiga makhluk Tian Peng. Makhluk Cirong lainnya mengalami transformasi serupa dan memulai serangan mereka sebagai burung api. 3 makhluk Tian Peng tidak dapat melanjutkan serangan mereka pada jaring perangkap iblis dan mereka hanya bisa berubah menjadi burung perak besar, meludahkan petir saat menghadapi musuh mereka. Untuk sesaat, api berkobar dan kilat menyambar dengan liar. Udara di dekatnya dipenuhi dengan panas dan asap yang membakar. Hanya burung besar berkepala 2 yang tetap tidak bergerak di tempatnya. Han Li menghela nafas pelan, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pada saat itu, jaring penjebak iblis mengelilinginya juga. Han Li merasa sangat tertekan. Dalam keadaan biasa, dia bisa menggunakan kemampuannya untuk melarikan diri dari jaring dalam sekejap. Tapi karena dia bersembunyi, dia tidak bisa berkedip keluar dari jaring karena takut auranya akan terungkap. Pada saat ragu-ragu itu, dia menemukan dirinya dalam batasan. Han Li mengedipkan matanya dan hanya bisa diam di tempat tanpa daya. Pikirannya merenungkan tentang informasi yang diperolehnya. Ras Cirong harus menjadi salah satu dari 72 cabang suku roh terbang. Tidak diketahui bagaimana mereka memperoleh informasi bahwa ketiga makhluk Tian Peng memiliki bunga Woodbud, menyebabkan penyergapan di jalan pulang mereka. Ras Cirong berani melakukan ini karena penguasa ras Tian Peng tewas, sehingga mereka menjadi tidak berdaya. Kalau begitu, bukankah rencana awalnya akan sia-sia? Mungkinkah dia harus menyerah pada ras Tian Peng dan mencari tempat berkumpul lain untuk suku roh terbang? Itu tidak akan berhasil. Lagi pula, ras Tian Peng memiliki sedikit perbedaan dengan manusia dalam penampilan selain dari sayap mereka. Dia tidak tahu apakah ada cabang lain dari suku roh terbang yang akan tampak serupa. Misalnya, ras Cirong tampak terlalu jahat dan akan sulit baginya untuk disusupi. Saat pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya, dia menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung antara makhluk Tian Peng dan makhluk Cirong. Guntur yang memekakkan telinga bergemuruh saat sambaran petir perak yang tak terhitung jumlahnya meliuk-liuk menembus lautan api yang menderu. Ketiga burung perak itu sepertinya telah berubah menjadi kilat. Mereka dikelilingi oleh begitu banyak api, dalam posisi yang kurang menguntungkan. Burung api ketika kilat perak sesekali menghantam tubuh mereka, api akan berkobar dan luka akan langsung sembuh seolah memiliki tubuh yang abadi. Saat pertempuran berlangsung, mutiara merah muncul di udara di atas mereka.
Itu memancarkan kabut cahaya merah yang menyelimuti area seluas 100 meter. Dalam pertempuran, seekor burung api yang beberapa kali lebih besar dari yang lain tertawa aneh. Feng Xiao, kamu mungkin sekelas denganku, tapi dengan mutiara naga apiku, kamu bukan tandinganku. Mendengus dingin terdengar dan seekor burung perak tiba-tiba mengayunkan cakarnya, memotong 5 garis putih di udara. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat dan dengan ganas mengiris mutiara di atas. Ledakan. Permukaan mutiara naga api bersinar, cahaya merah dengan mudah menepis serangan itu. Hehe, saudara Feng Xiao, jangan berpikir bahwa keberuntungan akan menyelamatkanmu. Mutiara naga api memiliki batasan yang ditempatkan oleh tetua ras kita. Seorang master roh terbang bermutu tinggi tidak bisa berharap untuk melukainya. Burung besar itu tertawa terbahak-bahak. 3 burung perak hendak melesat di luar jangkauan mutiara naga api, tetapi mutiara itu mengejar seperti parasit. Karena burung perak terganggu, mereka menerima lebih banyak luka dan petir di tubuh mereka mulai melemah. Ketika mereka melihat ini, burung api melancarkan serangan dengan semangat yang lebih besar. Ketiga burung perak itu hanya bisa dengan keras memblokir lautan api. Ketika pria botak melihat ini, dia mencibir dan hanya menjerit dengan jelas. Burung besar berkepala 2 itu akhirnya mengambil tindakan. Itu membuka sayapnya dan kedua kepalanya mengeluarkan teriakan suram. Tubuh besarnya kabur dan berubah menjadi kabut pelangi, langsung membungkus 3 burung perak di lautan api. Ketika burung perak melihat ini, mereka panik. Salah satu dari mereka dengan tegas berteriak, cepat gunakan gerakan kilat untuk menghindar. Kita tidak bisa langsung menahan burung Chi-Hou. Setelah itu dikatakan, ketiga burung perak itu dengan panik berubah menjadi 3 busur petir perak, menyembur keluar dari lautan api. Mereka langsung menerima beberapa serangan dalam pelarian mereka. Tapi begitu mereka meninggalkan lautan api, mereka menghilang dengan kabur. Ketika cahaya pelangi menyapu udara, cahaya memudar untuk mengungkapkan burung berkepala 2 lagi. Mutiara naga api di udara berputar di tempat seolah kehilangan jejak dari 3 burung perak. Burung api terkejut ketika mereka melihat ini. Burung terbesar menarik sayapnya dan kembali ke bentuk manusia di tengah kobaran api. Dia adalah pria botak bernama Tian Ming. Dia melihat ke arah ketiga petir perak itu kabur dan mencibir, jangan berpikir bahwa kamu akan bisa bersembunyi menggunakan kekuatan petir. Selain mutiara naga apiku, aku juga membawa tawon yang sensitif terhadap roh. Saya sudah memberi mereka inti kristal untuk mereka lacak. Terlepas dari keahlian Anda dalam penghindaran petir, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari mereka. Dengan mengatakan itu, pria botak itu meludahkan labu merah. Saat berputar di udara, mulut labu terbuka dan tiba-tiba melepaskan beberapa tawon kuning. Pria besar itu mengeluarkan teriakan yang membingungkan dan dia menunjuk ke arah burung-burung perak itu melarikan diri. Tiba-tiba, ketiga tawon itu berdengung saat mereka terbang. Pria besar itu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya ke belakang. Burung api cirong lainnya merentangkan sayap mereka dan mengikuti setiap tawon dari dekat. Adapun burung besar berkepala 2, perlahan terbang ke arah mereka. Pada saat itu, senyum sinis pria besar itu membeku. Tawon mulai terbang dalam lingkaran dan berkumpul di area terdekat. Mereka terus terbang dalam lingkaran. Mungkinkah tawon menemukan makhluk Tian Peng? Semua makhluk cirong bingung. Namun, pria botak itu tegas dan langsung bereaksi. Dia berteriak, serang. Tapi sebelum burung api bisa menyerang ke depan, suara seorang pria mendesah dari lokasi yang dilingkari tawon. Cahaya abu-abu bersinar terang dan cahaya spiritual menyapu ruang terdekat, menyelimuti tawon dan membuat mereka menghilang. Dalam panik, burung api langsung membuka mulut dan meluncurkan pilar api. Mereka hanya melihat kilatan cahaya abu-abu sebagai respons. Pilar api meleleh dalam kontak dengan cahaya abu-abu dan menghilang.
Saat itulah burung api sangat ketakutan. Mereka tiba-tiba menghentikan serangan dan melihat dengan bingung ketika seorang pria asing perlahan muncul dari cahaya kelabu. Pria itu berjubah biru dan memiliki sepasang sayap putih muncul dari punggungnya. Dia tampak seperti anggota suku roh terbang, tapi dia bukan salah satu dari 3 makhluk Tian Peng sebelumnya. Siapa diri Anda yang terhormat? Dalam ketakutan pria botak itu, dia berteriak keras dan memancarkan kehadiran yang mencengangkan dari tubuhnya. "Siapa saya? Anda tidak tahu," jawab Han Li sambil tersenyum. Meskipun wajahnya tenang, dia mengutuk di dalam hatinya. Makhluk asing kemudian bertukar pandang. Dia tiba-tiba muncul di depan mereka dan tawon telah melacaknya. Bagaimana mungkin dia bukan makhluk Tian Peng? Han Li merenung dalam hati, samar-samar merasakan bahwa ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan bulu Tian Peng yang dia tempa dengan Thunderstorm Wings miliknya. Untungnya, pada saat yang sama dia muncul, dia mengubah warna dan bentuk Thunderstorm Wings menjadi salinan persis dari sayap makhluk Tian Peng. Penyamarannya sempurna. Makhluk Tian Peng. Pria botak itu memandangi sayap putih Han Li dengan ekspresi penuh kebencian. Han Li diam-diam tersenyum. "Terlepas dari bagaimana kamu datang ke sini, karena kamu telah menemukan kami, satu-satunya pilihanmu adalah kematian. Bunuh dia." Pria botak itu memerintahkan. Burung api di sekitarnya berkerumun di sekelilingnya dan melambaikan sayapnya, melepaskan selusin cakar yang bercampur dengan api yang membakar ke arah Han Li. Pada saat itu, mutiara naga api melintas dan muncul 100 meter di atas kepala Han Li. Penghalang cahaya merah mengelilinginya. Alis Han Li bergerak tetapi dia masih belum mengambil tindakan. Dia hanya melambaikan telapak tangan hitam dan kabut abu-abu melonjak di sekelilingnya. Ketika cakar dan nyala api memasuki kabut, mereka membeku dan segera, kabut perlahan membubarkan serangan dalam kilatan cahaya. Sementara itu, guntur terdengar dari sayap Han Li dan tubuhnya kabur. Dia menghilang dalam kilatan petir keemasan. Sesaat kemudian, dia muncul di atas mutiara merah di langit dan membentang ke depan, mengambil mutiara itu ke tangannya. Mutiara naga api menggelegar. Tidak hanya penghalang merah api muncul, tetapi ular sanca merah sepanjang 10 meter muncul di udara. Itu dengan keras menggigit lengan Han Li dengan taring. Ledakan besar terdengar, lengannya untuk mengungkapkan sisik emas tipis di kulitnya. Tidak peduli seberapa keras piton api itu menggigit, itu tidak mampu menembus kulitnya. Dia meraih mutiara dan mengerahkan kekuatan di tangannya. Sosok emas samar muncul dari punggungnya dan mengeluarkan suara rapuh. Tidak hanya permukaan mutiara naga api retak secara paksa, tetapi tubuh mutiara itu hancur di bawah kekuatan besar Han Li. Setelah dia menggosok kedua tangannya, debu kristal berhamburan tertiup angin. Han Li dengan mudah menangani setiap serangan mereka dalam sekejap. Semua makhluk Cirong tercengang oleh tampilan ini. "Kamu benar-benar menghancurkan harta ras kita." Pria botak itu sama-sama tercengang, tetapi dia segera marah ketika dia mengingat konsekuensi dari kehancuran mutiara itu. Dia menjerit dan tubuhnya kabur, berubah kembali menjadi burung besar saat dia dengan keras menembak ke arah Han Li. Adapun burung besar berkepala 2, itu berubah menjadi kabut cahaya saat bergerak membungkusnya.